صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Al-Majalis Ar-Ramadaniyah hari ke-7. Pembahasan tentang al-ilm. Pembahasan tentang ilmu. Ilmu itu ciptaan Allah yang paling luar biasa. Ilmu itu dibutuhkan fid dunya wa fil barzakh wa fil akhirah. Di alam dunia orang butuh ilmu. Di alam barzakh butuh, di akhirat juga butuh. Dipakai terus ilmu ini, tidak pernah lepas. Ini masih ilmu umum ya, ilmu apa saja ini. Kalau kita tafakkur, tidak bisa orang lepas dari ilmu itu, nggak bisa. Saya paling tidak setuju kalau orang berkata, udah saya mau ibadah aja, saya nggak mau ilmu, saya mau ibadah aja. Ini pendapat keliru. Ibadah sendiri itu butuh ilmu. Orang ahli ibadah tadi itu, ibadah kan macam-macam, ada baca Quran, ihtajil ilmi al-qiraah. Kalau dia nggak ngaji qiraatul Quran, dia nggak bisa baca. Saya mau sholawat, tetap saja dia butuh ijazah. Ijazah itu ilmu, cabang ilmu. Saya ingat ada cerita ringan ini, tapi saya sering terkenang dengan cerita ini sebab nafi' buat saya. Waktu saya masih di Darul Hadits dulu, pernah ada tamunya Saudara Imam Abdul Fikih. Dia punya anak cerdas tapi malas. Cerdas betul anak ini, tapi malas. Sederhana, bapaknya itu ngasih nasihat. Dia jadi inget-ingetan tuh nasihat itu. Lihat itu katanya, tukang bengkel di pinggir jalan. Dia bisa hidup ngasih makan anaknya, ngasih makan istrinya pakai satu ilmu. Ilmu bengkel, berbagi mobil. Hadza ilm. Satu ilmu saja, ilmu yang sederhana itu bisa menghidupi keluarga. Luar biasa, ilmu ini luar biasa. Kalau saya sering berpikir, cari satu kejadian di negara manapun, di masa apapun, yang gak butuh ilmu. Gak ada. Pasti yahtaj ilal ilm. Sampai orang mau mati itu butuh ilmu itu. Mau mati itu naza, yang dibutuhkan ilmu. Caranya husnul khotimah bagaimana, caranya mengusir syaitan yang datang bagaimana. Masuk alam barzakh butuh ilmu lagi. Apalagi kalau kita baca Tadhkirun Nas. Boleh itu dibeli, dicari itu nama kitab Tadhkirun Nas. Itu banyak keterangan-keterangan unik di situ yang menceritakan bahwa
di alam barzah itu tetap ada majalisul ilm, tetap ada thalabul ilm. Cari juga riwayat-riwayat dari aulia-aulia kita di Indonesia, di Bandung, di Madura, di mana banyak riwayat itu. Yang saya ingat Syekhul Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih, di rekamannya juga ada. Beliau pernah berdoa di majelis thariqah kalau nggak salah itu. Semoga murid-murid saya yang telah meninggal dunia arwahnya dihadirkan untuk menghadiri majelis ini. Arwahnya dihadirkan untuk menghadiri majelis ini. Berarti makna yahtaj ila ilm. Orang yang sudah meninggal pun masih butuh ilmu. Sampai di akhirat kan ada di hadis itu. Ketika Allah Ta'ala bertanya kepada ahlul jannah, minta apa yang kalian inginkan. Apa yang terjadi? Mereka menengok kepada para ulama dan menanyakan apa yang harus kami minta. Masya Allah. Dan lain-lain. Banyak sekali riwayat yang menunjukkan tentang syaraful ilmi. Boleh dibilang asyraful asya al-ilm. Paling mulianya segala sesuatu yang ada itu ya ilmu. Kemudian ilmu ini kalau dinisbahkan ke kita, artinya ilmu insan, manusia ya, jelas tidak mungkin kita berhasil mendapatkan semua ilmu, udah gak mungkin. Khuliqal insanu jahula, mau dapat semua ilmu ya gak mungkin lah. Maka kita harus pandai apa yang dikatakan ulama itu ilmul hal. Ilmu yang kita butuhkan untuk saat itu. Contoh yang paling gampang, kalau pesantren ya beda ya, udah selesai kan, sudah dipilihkan oleh para masyayikh yang harus dipelajari apa, Anda di pesantren mana, udah selesai. Ini saya cerita tentang yang sedang tidak berada di madrasah, di sekolah, di pesantren. Jadi seperti ini Ramadan ini, Ramadan. Bagi yang belum mengerti tentang syurut, arkan, mubtilat, syaratnya puasa, rukun puasa yang membatalkan puasa, maka yang harus dia pelajari ya yang berhubungan dengan puasa. Kemudian orang yang akan haji, jelas yang harus dia pelajari yang berhubungan dengan haji dan seterusnya. Bagi yang sudah mengerti tentang hal itu, ilmu apa yang harus saya pelajari ini? Jelas tidak ada yang lebih Anda butuhkan daripada ilmu suluk ilallah azza wa jal. Perjalanan Anda menuju Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari yang harus Anda pelajari ya ilmu itu, kembali lagi memang ke thariqah, kembali ke riyadhah, kembali ke pembahasan hijab dan lain-lain. Ya, memang cuma itu. Kapan berhentinya? Nggak ada berhentinya. Ada faedah, mungkin sudah pernah saya terangkan di Mushola Wali Songo, saya dapat dari guru-guru saya itu. Ini bagus ini faedah ini. Jadi
Anda niat ya, dari yang belum mengamalkan tolong diamalkan ini. Niat, ya Allah, saya niat mulai detik ini saya akan talabul ilmi sampai wafat selamanya. Ya Allah, saya niat mulai detik ini saya akan talabul ilm selama-lamanya sampai saya meninggal. Udah diniati aja. Faedahnya apa? Itu nanti sepanjang umur Anda mendapatkan pahala thalabul ilm. Dan yang lebih hebat lagi, kapanpun Anda mati, Anda akan meninggal dalam keadaan syahid. Sebab meninggalnya orang yang sedang belajar itu mata syahida. Sedangkan kita sudah niat untuk ngaji, untuk menjadi santri, untuk belajar selama-lamanya. Dari mana belajarnya? Dari mana saja. Dari mana saja, dari baca kitab, dari dengarkan ulama, dari dengarkan nasihat. Pokoknya diniati aja. Ini ada faedah bagus dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang, ini saya nukil mafhum kalam beliau, bukan dari rujukan kitab. Sebagai orang yang luar biasa ilmunya, tetap diperintahkan oleh Allah Ta'ala, wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah olehmu wahai kekasihku Muhammad, Rabbi wahai Tuhanku, zidni, tambahilah aku ilman ilmu. Ini menunjukkan bahwa ilmu tidak ada batasnya. Kemudian dalam perjalanan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu menuju Allah Subhanahu wa taala, yang sampai beliau dibuka hijab melihat syaitan. Ini di Manaqib Nurul Burhan ada, di Tabagatnya Imam Syarani juga ada. Pernah saya bahas tapi saya ulangi sebab ini sangat penting. Dan yang perlu Anda ketahui, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu diakui oleh kelompok yang anti ajaran Sufiyah, oleh kelompok Wahabiyah diakui itu. Saya dengar sendiri rekamannya itu di mana saya baca itu, saya dengar itu di YouTube. Pernah ada yang ngirim ke saya itu pengakuan Syekh Wahabi bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rajul alim dan lain-lain. Kana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu yaqul tara ali nurun 'azimun mala al-ufuq. Ini yang dari Tabagat. Thumma tadalla fihi surah tunadini ya Abdul Qadir ana rabbuka wa qad halaltu lakal muharramat fa qultu ikhsa ya la'in fa idzan dzalika an-nuru dhalamun wa tilka as-suratu dukhanun. Ini yang penting. Thumma khatabani ya Abdul Qadir najauta minni bi'ilmika bi amri rabbik wa fiqhika bi ahwali munazalatik wa laqad adlaltu bimithli hadhihi alwaqi'ati 70 min ahli at-tariq. Kalau riwayatnya Ustaz Imam 70,000 ya. Fa qultu lillahi al-fadl fa qila lahu kaifa 'alimta annahu syaitan qala bi qawlihi faqad halaltu lakal muharramat. Ini kalau di Manaqib, innallaha la ya'muru bil fahsya. Aidin. Jadi ringkas ceritanya itu
setan itu muncul di depan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian bilang, semua hal yang diharamkan Allah Ta'ala saya halalkan buat kamu. Syekh Abdul Qadir rajul alim, sederhana. Beliau berpikir, satu, ya Allah Ta'ala tidak mungkin memerintahkan keburukan, dan jelas beliau juga berpikir siapa beliau, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah saja tetap, dan lain-lain lah, ma yata'allaq bil ilm. Jadi najaa bi ilmihi. Masyaallah Syekh Abdul Qadir. Terus memang Syekh Abdul Qadir itu bukan hanya kutub ya, beliau mufti juga kan. Jadi malah mufti dua mazhab. Mufti mazhab Syafi'i, juga mufti mazhab Hambali. Insyaallah saya niat nanti di salah satu hari Ramadan saya ingin 30 menit khusus membahas tentang Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa beliau yang saya pilih dari kelompok wali-wali lain? Sebab memang Allah Ta'ala menjadikan mazhar, dan itu sudah selesai. Kita bisa berpikir, coba renungkan ya, mazhar yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk yang paling luar biasa dari segala manusia, ya jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jelaskan. Kalau Anda renungkan itu, dari 124.000 nabi yang Allah pilih untuk mazhar ilmu ladunni, sudah selesai, Nabi Khidir. Kemudian dari ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan urusan magam sudah selesai, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tapi ilm Sayyidina Ali. Dari kelompok tabi'in, memang kan banyak qaul Sayyidut Tabi'in fulan, tapi yang masyhur Sayyidut Tabi'in selesai, Uwais Al-Qarani. Nah, dari kelompok aulia yang Allah Ta'ala pilihkan untuk mazhar yang dikenal dimanapun, paling dikenal dimanapun, sudah selesai, Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tanpa niat mengecilkan wali-wali lain, tanpa niat mengecilkan thariqah lain, ini memang Allah pilih ini dan kita ikuti aja. Makanya kalau mencari contoh untuk urusan karamah, untuk urusan wilayah, untuk urusan suluk, Syekh Abdul Qadir. Kalau saya baca di kitab-kitab dan saya dengar di ceramah-ceramah kaum sufi itu, begitu mereka membawa riwayat tentang gangguan setan umpamanya untuk salikin, ya cerita itu yang dibawa. Cerita tadi yang saya baca itu, yang setan muncul. Padahal kejadian setan muncul seperti itu untuk setiap wasil terjadi. Banyak itu cerita itu di kitab-kitab. Bukan Syekh Abdul Qadir saja. Setiap salik yang sudah wusul ke Allah Ta'ala pasti mengalami itu. Lewat situ sudah mengalami setan datang, kemudian nyuruh ini. Hanya mungkin jenis nyuruhnya dan jenis idlalnya, penyesatannya yang beda. Tapi kalau belum mengalami, berarti dia belum wasil. Kecuali yang majdzub ya, yang majadzib atau yang orang langsung jadi wali, itu beda. Tapi kalau suluk sampai wusul, nggak beda orang kalau dari Malang mau ke Jakarta, ya pasti melewati Jawa Tengah. Ini kalau jalur yang biasa, ya pasti lewat situ. Nggak mungkin langsung sampai. Itu nanti mungkin perbedaannya lagi cara selamatnya. Kalau Syekh Abdul Qadir, karena idlalnya setan, urusan haram dijadikan halal, beliau selamat dengan riwayat yang terkenal dengan merenungkan innallaha la ya'muru bil fahsya
Dari riwayat lain beliau selamat karena merenungkan Rasulullah SAW saja tidak mendapatkan itu, ya apalagi saya. Nah, tinggal penyesatannya setan kepada Anda ketika mengalami itu apa? Nanti selamatnya pasti memang ilm. Bitariqil ilm. Syaikhul Imam Al-Habib Abdullah bin Faqih ngalami, Imamul Habar ngalami, Habib Abu Bakar, jami'ul auliya yang memang salikin pasti akan mengalami hal itu, dan salamatuhum bil ilmi. Gak bisa. Orang tinggal ilmu gak bisa. Tidak bisa. Karena itu para masyayikh kita selalu menasihatkan sebelum masuk thariqah itu pelajari dulu ilm buat pondasi. Kemudian lagi nih. Law anna rajulan abadallaha subhanahu wa ta'ala ibadata malaikatis samawati bighairi ilmin kana minal khasirin. Seandainya ada seorang laki-laki yang beribadah kepada Allah Ta'ala tanpa menggunakan ilmu, meskipun ibadahnya seperti ibadah para malaikat-malaikat langit, kana minal khasirin, tetap dia akan menjadi orang-orang yang rugi. Kemudian urusan ilmu ini masih umum. Akan muncul pertanyaan, ilmu apa yang harus saya cari? Itu Syekhuna al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih pernah meriwayatkan bahwa Maulana al-Imam Al-Habar Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu ta'ala anhu itu sudah memberikan batasan. Kalau kita akan mencari ilmu, suruh berpikir, ini ilmu waktu nanti saya sudah pindah ke alam barzah, sudah masuk ke alam kubur, masih manfaat apa tidak ilmu ini? Nah, kalau masih, itu yang dicari. Al-ilmu nafi' walladhi yanfa'uka fi qabrika. Jadi mizannya ke situ kalau Imamul Habar. Kalau ada lagi ulama lain, kalau nggak salah itu Ki Mahrus apa? Ki Mahrus Lilboyo yang kalam itu. Walladhi yuqarribukum ilallahi ta'ala. Yang mendekatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya pribadi tetap berpegang dengan pendapat begini yang sudah saya utarakan tadi di depan itu. Anda sedang di mana? Sedang berada di hal apa? Keadaan apa? Kalau Anda sedang diganggu, merasa lebih dari orang lain, merasa ini, merasa itu, cepat-cepat buka kitab tentang bab kibir, tentang bab riya. Hal-hal yang bisa mengobati bisikan-bisikan hati yang sedang Anda alami. Kalau Anda sedang diuji oleh Allah Ta'ala, sempit rezeki, udah cepet-cepet cari pembahasan babur rizq, pembahasan yang diajarkan Rasulullah SAW, yang diajarkan ulama, diajarkan aulia untuk meluaskan rezeki apa. Cari, pelajari, amalkan.
Jangan takut. Tengah-tengah Anda mencari ilmu tentang cara meluaskan rezeki. Umpama Anda punya keluarga, ini dekat lebaran, ma'isyah bertambah, fulus sedikit. Wah, ini saya harus bagaimana ini? Baca apa ini ya? Untuk meluaskan rezeki harus ziarah kemana? Ilmunya bagaimana? Dicari itu. Anda mati, itu tetap dicatat oleh Allah Ta'ala mata syahida. Sebab Anda sedang tolabul ilmi tentang meluaskan rezeki. Jadi jangan di kotak-kotak pembahasan itu. Orang yang sedang mencari aurat untuk tausiul arzak, santri, boleh meninggal mata syahida. Fadlullah wasiq. Jadi ilmu itu di mana-mana. Tolabul ilmi itu juga banyak caranya. Dengan cara apapun kita tetap nadkhul fi dhamanati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini belum bacanya ya, bacanya ada pahalanya lagi itu. Nanti umpama malam likuran, maka yang harus kita cari ilmu tentang Lailatul Qadar. Yang mendesak kita, mendorong kita, menyebabkan kita mencari Lailatul Qadar ya Allah sendiri kan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nabi SAW menganjurkan untuk mencari Lailatul Qadar. Kita cari itu. Dengarkan fatwa ulama, dengarkan pengajian, baca kitab ini, kitab itu. Mencari Lailatul Qadar. Santri Anda. Kalau meninggal dalam keadaan itu, mata syahidah. Sedang berpikir saja, kita dengar nih, malam 21, 23 berpikir, wah ini likuran ini. Lailatul Qadar. Itu sedang tolabul ilmi, sedang tafakkur itu. Lailatul Qadar kan pasti bertanya-tanya, kira-kira ini malam berapa ini? Cari pendapat ulama. Alhasil, ilmu itu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang rata diberikan kepada semua hamba-hambanya, hanya kadarnya mungkin berbeda. Cara Allah memahamkan ilmu kepada ibadah berbeda. Ada yang lewat menjadi santri, pesantren, madrasah. Ada yang dari mendengar, ada yang dari membaca, ada yang dari tafakkur. Wal kullu yarja ilallah azza wa jal. Sumbernya satu, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu azza wa jalla yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin. Mudah-mudahan ana wa antum wal ahbab wal dhurriyyah wa man sami'a hadzal kalam mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala mudha'afah fi syahr Ramadan, awwaluhu rahmah wa usatuhu maghfirah wa akhiruhu 'idqun minan nar. Kita dapat tiga-tiganya bi fadlillah azza wa jal. Tidak kita lupakan keturunan kita dimanapun mereka akan dimunculkan Allah Ta'ala di zaman apapun, tetap mendapat rahmah min Allah, minal marhumin, muwaffaqin, marzuqin, mugarrabin, arifin, alimin, amilin bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.